Madura, sebuah pulau di timur Jawa, terkenal dengan tradisinya yang kuat. Salah satunya adalah duel yang melibatkan senjata berbahaya, seringkali celurit. Bukan hanya kekerasan, tetapi terkait dengan nilai-nilai orang Madura, seperti kehormatan dan harga diri. Orang Madura percaya dalam membela nama baik dan melindungi keluarga mereka. Biasanya berawal dari penghinaan, sengketa tanah, dan terkadang dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik. Ini menunjukkan betapa dalamnya tertanam dalam masyarakat Madura. Namun memiliki konsekuensi serius, seringkali menyebabkan kematian atau cedera. Siklus balas dendam dapat berlanjut selama beberapa generasi. Ini menunjukkan sisi tragis dari tradisi ini. Konflik sampit adalah babak kelam dalam sejarah Indonesia. Terjadi di Kalimantan Tengah pada tahun 2001. Konflik ini melibatkan dua kelompok etnis Dayak dan Madura. Konflik bermula dari perselisihan kecil, namun cepat meningkat menjadi kekerasan akibat ketegangan yang sudah lama ada, berakar dari persaingan ekonomi dan perbedaan budaya. Kekerasan mencapai tingkat yang mengerikan, dengan pembunuhan, pembakaran, dan pengusiran. Ribuan orang Madura terpaksa meninggalkan rumah mereka. Pemerintah Indonesia kesulitan mengatasi kekerasan ini. Konflik tersebut meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat yang terlibat, dan menjadi pengingat akan bahaya perpecahan etnis dan sosial. Meskipun sama-sama melibatkan kekerasan dan konflik sampit berbeda, adalah duel tradisional, biasanya melibatkan dua orang atau kelompok kecil. Konflik sampit adalah bentrokan etnis berskala besar yang melibatkan kekerasan dan pengungsian yang meluas, berakar pada budaya dan nilai-nilai Madura, dianggap sebagai cara untuk menegakkan kehormatan dan menyelesaikan perselisihan. Konflik sampit memiliki penyebab yang lebih kompleks, termasuk persaingan ekonomi, manipulasi politik, dan keluhan historis. Skala kekerasannya juga berbeda. Biasanya mengakibatkan beberapa korban jiwa, sedangkan konflik sampit mengakibatkan ratusan kematian dan ribuan pengungsi. Terlepas dari perbedaannya, kedua peristiwa ini menyoroti potensi kekerasan dalam masyarakat Indonesia dan menggarisbawahi perlunya penyelesaian konflik dan pemahaman antar kelompok. Untuk memahami, kita perlu memahami budaya Madura. Madura memiliki sejarah sebagai tanah yang keras dan kering, yang membentuk masyarakat dan nilai-nilainya. Bagi orang Madura, kehormatan adalah yang terpenting, lebih berharga daripada nyawa itu sendiri. Kehilangan kehormatan berarti kehilangan segalanya, dipandang sebagai cara untuk mendapatkan kembali kehormatan yang hilang, cara untuk memperbaiki kesalahan. Maskulinitas juga penting dalam pria diharapkan berani dan melindungi keluarga mereka. Menolak tantangan berarti menunjukkan kelemahan dan membawa rasa malu bagi diri sendiri dan keluarga. Namun bukan hanya tentang kekerasan, tetapi juga tentang menegakkan tatanan sosial. Tanpa lembaga hukum yang kuat, berfungsi sebagai bentuk keadilan, cara untuk menyelesaikan perselisihan dan menjaga keseimbangan. Bagian 5. Benih perselisihan, akar konflik sampit. Konflik sampit bukanlah letusan kekerasan yang tiba-tiba, tetapi hasil dari ketegangan yang sudah berlangsung lama antara masyarakat Dayak dan Madura. Beberapa faktor berkontribusi pada ketegangan ini. Salah satu faktor kunci adalah persaingan ekonomi. Orang Madura, yang dikenal karena kecerdasan bisnis mereka, bermigrasi ke Kalimantan untuk mencari peluang. Hal ini menyebabkan persaingan atas sumber daya, terutama tanah dan pekerjaan. Perbedaan budaya juga berperan. Dayak, penduduk asli Kalimantan, memiliki adat dan tradisi mereka sendiri. Orang Madura, dengan budaya mereka yang berbeda, terkadang berbenturan dengan cara hidup Dayak. Manipulasi politik semakin memperburuk situasi. Politisi lokal memanfaatkan ketegangan yang ada untuk keuntungan mereka. Mereka menyebarkan desas-desus dan menghasut kebencian, membuat kedua komunitas saling bermusuhan. Bagian 6. Luka kekerasan, dampak pada masyarakat Madura. Meskipun telah mengakar kuat dalam budaya Madura, memiliki dampak yang mendalam pada masyarakat. Siklus kekerasan telah merenggut banyak nyawa, menghancurkan keluarga, dan memecah belah masyarakat. Ketakutan akan terasa berat. Penghinaan, bahkan yang tidak disengaja, dapat berakibat fatal. Ini menciptakan iklim ketakutan dan ketidakpercayaan, menghambat komunikasi terbuka, dan kerukunan sosial. Selain itu, melanggengkan budaya kekerasan.
Anak laki-laki tumbuh dengan menyaksikan bentuk penyelesaian konflik ini, menormalkan kekerasan sebagai solusi yang dapat diterima. Siklus ini sulit untuk diputus. Meskipun berakar kuat, ada gerakan yang berkembang dalam masyarakat Madura untuk menemukan alternatif damai bagi para pemimpin agama, tokoh masyarakat, dan pendidik bekerja untuk mempromosikan dialog, toleransi, dan rekonsiliasi. Bagian 7. Bangsa terpecah akibat konflik sampit. Konflik sampit meninggalkan luka mendalam pada masyarakat Indonesia. Kekerasan tersebut mengejutkan bangsa, memperlihatkan kerapuhan hubungan etnis, dan konsekuensi buruk dari kebencian yang tidak terkendali. Konflik tersebut menyebabkan pengungsian massal. Ribuan orang Madura terpaksa meninggalkan rumah mereka, mencari perlindungan di bagian lain Indonesia. Ini menciptakan krisis kemanusiaan, dengan banyak yang tinggal di tempat penampungan sementara, dan menghadapi masa depan yang tidak pasti. Konflik tersebut juga merusak reputasi internasional Indonesia. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia dan kemampuan pemerintah untuk melindungi warganya. Membangun kembali kepercayaan dan mendorong rekonsiliasi menjadi tugas penting. Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah untuk mengatasi akar penyebab konflik. Ini termasuk mempromosikan pembangunan ekonomi, memperkuat penegakan hukum, dan mendorong dialog antar etnis. Namun, jalan menuju penyembuhan dan rekonsiliasi masih panjang dan penuh tantangan. Bagian 8. Mencari solusi, menyelesaikan warisan kekerasan. Baik maupun konflik sampit menyoroti kebutuhan mendesak akan penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian di Indonesia. Mengatasi akar penyebab kekerasan, mempromosikan dialog dan mendorong pemahaman adalah langkah-langkah penting. Inisiatif pemerintah sangat penting. Ini termasuk memperkuat penegakan hukum, mengatasi kesenjangan ekonomi, dan mempromosikan kepekaan budaya. Namun, pendekatan dari atas ke bawah saja tidak cukup. Upaya akar rumput sama pentingnya. Para pemimpin masyarakat, tokoh agama, dan pendidik memiliki peran penting dalam mempromosikan toleransi, rasa hormat, dan pemahaman. Pendidikan adalah kunci untuk mendobrak stereotip dan menumbuhkan empati. Dialog antaragama dan program pertukaran budaya dapat menjembatani kesenjangan dan mendorong kohesi sosial. Dengan mempromosikan pemahaman dan rasa hormat terhadap keberagaman, Indonesia dapat bergerak menuju masa depan yang lebih damai dan inklusif. Bagian 9. Kesimpulan, pelajaran dari dan konflik sampit. Kisah dan konflik sampit menawarkan pelajaran berharga bagi Indonesia. Mereka menyoroti bahaya kekerasan yang tidak terkendali, pentingnya mengatasi perpecahan sosial, dan perlunya pembangunan perdamaian. Meskipun berakar pada tradisi budaya, menunjukkan betapa berbahayanya tradisi tersebut. Ini menggarisbawahi perlunya menantang dan mengubah praktik yang melanggengkan kekerasan dan menghambat kemajuan sosial. Konflik sampit, contoh tragis dari kekerasan etnis, mengungkapkan konsekuensi buruk dari prasangka, diskriminasi, dan manipulasi politik. Ini menekankan pentingnya mengatasi akar penyebab konflik dan mempromosikan persatuan dalam keberagaman. Dengan belajar dari tragedi ini, Indonesia dapat membangun masa depan yang lebih cerah. Masa depan di mana kekerasan bukanlah jawabannya, di mana perbedaan dihormati, dan di mana semua warga negara dapat hidup bersama dalam harmoni.